ada maklumat dari seorang nabi untuk disaingi itu tahaddi. Jadi memang syaratnya nabi itu harus tahaddi. Tahaddi itu ada mukjizat yang didahului dengan at-tahaddi, bahwa ini yang mampu hanya seorang apa? Dan itu untuk hadan Nabiul Karim itu hanya fasohatul Quran. Orang nggak tahu fasohatul Quran. Jadi balaghahnya Quran, mukjizatnya Quran itu di fasohatnya. Fasohah itu ya tadi lafadznya benar, kalimatnya benar, muatan maknanya juga apa? Benar. Kadang ada lafadznya itu benar, tapi muatan maknanya tidak mutu. Atau muatannya mutu, tapi lafadznya ada benar. Enggak benar itu bisa ghoroba, bisa mukhalafatul qiyas, bisa tanafur. Nah, Quran itu selamat dari itu semua. Jadi gini ya, terus bon rasa disemak wae di rumah mawon. Jadi di antara tahaddi itu ada maklumat dari seorang nabi untuk disaingi itu tahaddi. Jadi memang syaratnya nabi itu harus tahaddi. Tahaddi itu ada mukjizat yang didahului dengan at-tahaddi, bahwa ini yang mampu hanya seorang apa? Dan itu untuk hadan Nabiul Karim itu hanya fasohatul Quran. Kalau nggak tahu fasohatul Quran. Jadi balaghahnya Quran, mukjizatnya Quran itu di fasohatnya. Fasohah itu ya tadi lafadznya benar, kalimatnya benar, muatan maknanya juga apa? Benar. Kadang ada lafadznya itu benar, tapi muatan maknanya tidak mutu. Atau muatannya mutu, tapi lafadznya ada benar. Enggak benar itu bisa ghoroba, bisa mukhalafatul qiyas, bisa tanafur. Nah, Quran itu selamat dari itu semua. Ya, jadi ingat-ingat ya, mungkin nanti yang nggak hafal Quran dicari ya, ditanya yang hafal banget. Jadi di antara mukjizatnya Quran yang langsung apa harus dirasakan ya itu wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, terus bilisanin arabiyyin ya, bilisanin arabiyyin. Saya beri sekian contoh betapa Quran itu boleh dipahami. Boleh, maksudnya boleh itu tidak juga bisa dipahami. Bisa itu karena memenuhi standar objektif. Ini misalnya begini, Sayyidina Umar itu Islam itu ketika dengar adik iparnya baca Quran. Ulang lagi, Sayyidina Umar itu masuk Islam ketika dengar adik iparnya itu baca Quran. Dan Umar itu pasti itu kafir, ya nggak pernah sekolah setel, nggak pernah belajar balaghah. Dan Islamnya baru itu, sama Islam mulai cilik mau kita mereka Umar, Islamnya baru itu, langsung paham Quran. Nah, caranya memahami gimana? Ketika lafaz itu diucapkan, itu entah orang paling goblok sekalipun, asal ada ad-dzauqus salim itu tetap paham. Orang yang punya bawah ya, punya kebodohan, tapi punya ad-dzauqus salim itu paham. Nanti saya beri sekian contoh faktual yang bukan teori. Ada lagi orang namanya Jubair bin Mut'im. Jubair itu pinter-pinternya orang Mekah yang saking pinternya itu jadi delegasi ketika mau membebaskan Asra Badrin. Jadi ada tawanan perang Badar, dia orang Mekah, karena dia pinter diutus mewakili orang Mekah membebaskan tawanan apa? Badar, tentu dengan imbalan sama Nabi. Delalah pas ke situ mau nginep, delalah pas maghrib Nabi baca wastur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu. Itu Nabi itu baca pas sholat maghrib itu tidak konteks debat, juga tidak konteks menjelaskan, juga Nabi tidak memaksakan menerangkan, tapi baca datar saja pas sholat. Seorang lagi Nabi baca pas sholat maghrib. Kata Jubair bin Mut'im, habis itu sungkem sama Nabi bilang kada qalbi ayati roh, hampir hati saya itu terbang. Terus banyaklah cerita-cerita tentang Islam Mustahabah yang karena sami'ul Quran, karena mendengar Allah. Nanti saya beri maknanya, sekarang tak pakai mukot-mukot. Terus kata Imam Tobari, pengarang kitab tafsir Tobari itu, karena tidak mungkin Allah itu menyalahkan seseorang jika Quran itu tidak bisa difahami orang kafir. Kata Imam Tobari, andai kan orang kafir itu pasti tidak paham, berarti orang kafir itu punya alasan. Ya Allah, bagaimana saya memahami kitab suci sementara engkau ngasih kami tidak paham? Berarti Quran harus ada perangkat yang orang Islam yang paham, orang kafir ya. Lalu maknanya paham itu apa? Ini yang mulai masalah. Maknanya paham itu apa? Sya'nuhu dzalik, itu yang mulai ada perdebatan mantek. Apa sya'nuhu? Bukan faktual. Misalnya begini, dengerin ya. Allah misalnya bilang
hadal ma' royan atau hadal sef kotek. Ini pedang bisa memenggal, ini pedang bisa memutus kayu ini, bisa memenggal, bisa memotong kayu. Misalnya ini air menyegarkan, itu sya'nuhu dzalik, memang namanya air itu menyegarkan. Lalu yang memanfaatkan itu mau minum ketika haus, berarti dia dapat manfaat dari air. Yang nggak mau minum tidak merubah status air itu menyegarkan. Nah, ketika Quran memaklumatkan diri hudan itu Quran itu hudan linnas, penunjuk bagi segenap manusia. Anda tidak boleh menggugat, tapi nyatanya orang yang dituruni Quran banyak nggak mendapat apa? Hidayah. Tidak bisa begitu karena sya'nuhu dzalik. Ketika air itu berstatus menyegarkan, yang nggak minum salahnya sendiri, sifatnya air tetap menyegarkan. Jadi sifatnya Gus Sofur misalnya mengalimkan, sehingga alim misalnya diri. Nah, sehingga hujan itu, lalu orang terus memahami Quran, makanya terus sya'nuhu dzalik, kenapa? Sya'nuhu dzalik. Nah, karena Quran itu iktifa dengan sya'nuhu dzalik, itu tidak perlu panjang lebar, makanya sering ijaz, sering pakai majaz, kinayah, sering pakai lafaz-lafaz yang tidak sharih itu tidak masalah, karena orang yang daunnya salim, orang yang daunnya apa? Salim, itu pasti memahami. Saya beri contoh paling legenda yang paling terkenal di dunia balaghah. Dan ini Anda harus merasakan. Saya ulang lagi, ini pakai ad-daub karena ada pepatah la ilma liman la dzaqala, la ilma liman la dzaqala. Tidak ada ilmu bagi orang yang daubnya tidak punya sensitivitas, jadi dia tidak sensi sama sekali. Tidak punya daub. Ada seorang khotib Jum'ah. Kemudian dia dalil ada satu peristiwa apa, terus seorang khotib ini dalil bahwa Rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithama annakum tantiqun. Demi Tuhannya langit dan bumi bahwa yang dikatakan Quran itu nyata, hak itu nyata. Terus si Arabi itu orang Bedui, orang nggak terpelajar, dia Arabi betul. Tanya sama kiai pinggirnya, orang pinggirnya, Pak Kiai, siapa yang bikin Allah murka sampai memaksa Allah itu sumpah? Manggal ladzi akhdubal jalil hatta alja'u ilal yamin. Pak Kiai, siapa yang bikin Allah marah sampai Allah terpaksa sumpah? Manggal ladzi akhdubal jalil hatta alja'u ilal yamin. Nah, orang yang punya gaul salim tentu ngerti, orang sampai sumpah itu kan efek dari tidak dipercaya. Saya beri contoh keseharian kita, misalnya Anda punya utang sama teman ditagih. Kalau nagihnya masih percaya, Anda akan jawab, ya besok saya bayar. Tapi kalau nagihnya sudah ada nada tidak percaya, itu memotivasi Anda atau mendorong Anda bilang bahwa wahi besok saya bayar. Jadi kalau sumpah itu mesti ada emosinya, sumpah itu pasti sudah ada emosi. Sehingga terus diatur di balaghah, ada ibtidaul kalam, ada begini. Termasuk jika kalam itu pada mukhatab yang kholiyat ini tidak usah taukid, tidak usah pakai sumpah. Tapi kalau ada indikasi ingkar, baru ada sumpah. Berarti mafhumnya apa? Semua lafaz atau semua ayat kok Allah pakai sumpah, berarti sudah terindikasi Allah duka atau Allah marah. Karena tadi Anda sampai sumpah itu berarti apa? Melihat kawan Anda tidak percaya. Dalam kondisi normal kan Kang hutangnya bayar. Kalau kondisi normal dia percaya kan, ya sesuatu. Tapi kalau sudah mau tidak percaya, Anda baru apa? Sumpah. Nah, sehingga hadal Arabi ngerti ketika Allah pakai redaksi sumpah, berarti Allah ini sudah marah. Nah, itu namanya ad-daub salim. Padahal ini jenis Arabi, jenis orang yang mungkin gobawa, mungkin bodoh. Tapi daunnya apa? Salim. Ya, makanya dia tanya, mangdal ladzi afdal jalil hatta alja'u ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sampai Allah terpaksa apa? Sumpah. Nah, sekarang terus kontur itu tadi yang terkait lafaz. Nah, maka kalau ada sumpah, ada taukid entah pakai inna, pakai la, maka itu sudah asal usulnya ada pengingkaran. Kata wal asri pakai inna, innal insana lafi khusrin. Inna sudah taukid, la taukid, wal asri qasam. Berarti Allah tahu betul ini ada pengingkaran masif atau pengingkarnya mukhatab yang enggak iman sama Quran, sehingga untuk penjelasannya pakai beberapa perangkat taukid, mulai qasam, mulai inna, sampai la lafi. Itu namanya apa? Ad-daub salim, nama ad-daub. Nah, begitu juga Jubair bin Mut'im ketika dia
di Mekah, di Medina. Dia orang Mekah ke Medina untuk negosiasi membebaskan asra Badr. Ketika Nabi baca Quran, Nabi bacanya datang. Di antara yang dibaca tadi, dengerin ya, ini yang mungkin hafal Quran nanti nyari ini di surat Al-Qur'an. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Allah begini. Kalau Anda tidak percaya satu Tuhan, ini kata Allah. Kalau Anda tidak percaya satu Tuhan, gampang. Kamu merasa wujud tanpa asal usul. Am khuliqum, kamu merasa wujud tanpa asal usul. Atau kamu gede rumongso bahwa kamu adalah al-khaliqun, am humul khaliqun. Kamu merasa jumawa bahwa Anda ini pencipta langit dan bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Bal la yuqinun. So Allah menjelaskan mereka, atau kamu memang GR, kamu pencipta langit. Kata Allah, am lahum sulamu yastamu nabi. Memangnya kamu punya tangga untuk naik langit. Walhasil logika yang dibangun Quran itu menjadikan Jubair itu orang terpelajar. Setahu saya tidak menciptakan diri saya sendiri. Setahu saya juga gak punya reputasi bikin langit dan bumi. Wah, itu dicorot sekarang dibombardir sekian logika, mulai awulikum min ghairi syai'in khaliqun am khalaqus samawati wal ardh balla yuqinun am indahum khazainu rabbika am hum musaytirun am lahum sulamu yasamuna fi falyati mustami'un bisultanin mubin. Itu kata Jubair sebagai riwayat, keadaan sodi akal, hati saya hampir hancur. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, Balaghatul Quran itu dimulai dari struktur katanya yang memilih kata-kata yang tidak mukhalafatul qiyas, tidak ghorabah, tidak tanafur, dan nanti secara makna itu ada konstruksi yang utuh menurut ilmu mantek. Salah lagi, ada konstruksi utuh menurut ilmu apa? Mantek. Kayak tadi amkuliku min ghairi syai'in amhumul khaliq. Jadi kemungkinannya manusia itu kan dua. Dia makhluk. Kalau dia makhluk ya sudah harus ikrar adanya khaliq. Kedua, dia boleh GR sebagai khaliq. Kalau GR di rumongso ya buktikan kalau mereka punya reputasi am khalaqus samawati wal ardh. Terus walhasil Jubair menjadi Islam. Nah itu yang menjadikan kata Allah cukup dengan Quran ini sebagai mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi caranya tadi ada ad-dauqus salim. Seorang lagi ada ad-dauqus salim. Ad-dauqus salim itu penting sekali. Saya beri contoh lagi ini yang real ya. Ketika Imam Syafi'i jadi ahli fikih, tentu beliau seorang mujtahid, bilang jika tayamum itu disebabkan fadul ma, tidak menemukan apa? Air, maka kalau kamu di daerah tertentu yang enggak ada air, syarat sahnya tayamum harus ada sabtut tolak. Kamu nyari-nyari dulu sampai di takrib dicontohkan kalau ada tempat atas nyari di atas, kalau ada bawah turun ke, pokoknya harus nyari-nyari dulu baru sah tayamum. Setelah nyari-nyari dan tidak menemukan air baru sah. Ditanya sama orang-orang, apa dalilnya kalau harus tolakul ma? Ya, apa dalilnya harus tolakul ma sebelum tayamum? Imam Syafi'i ngendikan, wa in kuntum ala safari satu falam tajidu ma'an. Apa falam tajidu ma'an? Jika kamu dalam bepergian, Allah ngendikan falam tajidu ma'an, kemudian Anda tidak menemukan air. Kata Imam Syafi'i, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Sampai dikatakan tidak menemukan karena sudah nyari-nyari tidak ketemu. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Lah itu ada, no? Ya, kamu tak suruh. Saya carikan Umar. Kalau sudah nyari-nyari baru bilang enggak ketemu. Kalau belum nyari-nyari namanya tidak tahu. Makanya Mas Syafi'i harus ada tolakul ma. Ditanya, kenapa harus tolakul ma? Karena Allah ngendikan falam tajidu ma'an. Terus kata beliau, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Tidak bisa orang yang belum mencari-cari kemudian berstatus lam yajid. Dikatakan lam yajid mesti ba'da sakit tolak. Nah itu namanya ad-daw. Kenapa? Sama seperti logika mantek. Mantek itu adalah logika yang dibangun oleh akal sehat sesuai asyik dihasabi, sesuai sesuatu itu sesuai kodratnya. Misalnya gini, ya ayyuhalladzina amanu satrsi idza qumtum ila sholat falsilu wujuhakum
Itu kalau kamu pakai lafaz saja. Idza kuntum nalikane wis jumeneng sira kabeh ila sholat. Faksilu juga ngomong sudah sholat kok malah suruh basuh wajah kan malah batal. Maka di sini dibutuhkan takdir idza aradtum as-sholat. Karena kalau nyatanya sudah sholat itu harus ada sabkut tatahur, harus sudah suci. Masa idza kuntum la sholat, kuntumnya itu sudah sholat, kuntum sudah, kemudian baru faksilu juga kan nggak mungkin. Nah itu yang menjadikan terus konstruksi Quran utuh. Karena apa? Ditemukan secara kaidah idza itu tusayyirul madhiya mustaqbal. Yang dikatakan idza adalah lafaz yang mestinya madhi sekarang jadi mustaqbal, karena kekuatan idza istilahnya kalau dalam kitab nahwu termasuk hal yang bisa kolbin itu, misalnya yang madhi jadi mustaqbal, yang mustaqbal jadi apa? Madhi. Yang penting itu sampean tahu bahwa misalnya kita tidak nekuni bahasa Arab karena kita tidak orang Arab. Kuncinya memahami Quran itu adzauqus salim, apa? Adzauqus. Kita punya perasaan yang normal. Salim itu normal. Ya kayak tadi, kalau kita diskusi sama seseorang, kok orang itu sampai sumpah, itu sudah menunjukkan orang itu tersinggung. Nah, tersinggung itu menjadikan orang itu sumpah. Makanya terus diteliti ketika Allah sudah sumpah, rata-rata ya temanya Allah sedang murka. Nah, seperti tadi kisahul Arabi hina sami al-khatib dibaca apa? Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithla annakum tantikun. Terus hadal Arabi yaqul man kal ladzi akhlubal jalil hatta al-jahu ilal yamin. Siapa yang bisa bikin Allah murka sampai Allah terpaksa apa? Sumpah. Ya terus begitu, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sampai Allah bilang begitu, sumpah wal Qur'anil Hakim, berarti apa? Ada sabkul ingkar li nubuwati Muhammad. Apa? Ada sabkul ingkar li nubuwati Muhammad, sampai Allah perlu ngendikan pakai redaksi yang tidak standar kholiyadini, nanti di balaghah harus ada tauhid, harus ada qasam. Karena apa? Mukhatabnya sudah ada ingkarnya. Makanya apa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal. Terus yang terakhir kangge muqaddimah niki ilmu balaghah. Pentingnya ngaji balaghah begini. Istiqmalul arad itu menjadikan kita tidak harus menganalisis kalau itu nyata. Di bab-bab yang memang bisa dianalisis itu tasbih, soalnya di bab-bab yang bisa dianalisis itu tasbih. Misalnya begini. Summum bukmun umyun. Orang kafir itu faktanya kan bisa ngomong, ya bisa mendengar. Tapi Allah bilang orang kafir itu sumun. Sumun itu bunyi. Sumum bukmun itu bisu, nggak bisa ngomong. Umyan itu buta, nggak bisa melihat. Nah kita kan kalau dicek secara fisik, kan orang kafir ya bisa mendengar, bisa ngomong, terus bisa melihat. Tapi Allah ini kan sumum bukmun umyan. Itu nggak ada kaf tasbih, juga nggak ada wajah tasbih. Tapi orang Arab, istiqmalul Arab tuh ngerti. Orang tuh mungkin ya kalau tidur atau rebahan dilangkai temannya, itu paling masih mantel bilang kayak ketek atau kayak buku. Tapi kalau yang dilangkai kepala kamu, mungkin langsung bilang ketek. Tingkat mantel itu pertama kalkiroda atau kalkirdi. Kalau mantel banget itu kirdun, sudah ada kaf. Nah, begitu seterusnya. Misalnya kamu ganteng separuh-separuh, mungkin orang bilang anta kal badri. Kalau ganteng banget anta badri. Nah begitu, kalau Allah sudah murka itu Allah tidak bilang antum kasumi, antum kal bukmi, antum kal ummi. Saking mantelnya Allah, kata itu dibuang langsung apa? Sumum bukmun umum. Sale kangkang diajari kadang pinter kadang orang santri kayak kebo. Nah gobloknya kenemenan kan dia ini langsung muni oh kebo. Nah itu istiqmalul Arab, apa? Sehingga nanti lafaz yang kaf tasbihnya dibuang, wajah tasbihnya dibuang. Itu berarti al-mubalaghah fil madhi awid dhaminum, al-mubalaghah fil madhi awid. Makanya kalau orang alam Nabi itu ngintikan apa? Anta syamsun anta badrun, nggak boleh pakai kaf tasbih, nanti kadar balaghahnya kurang, harus apa? Anta syamsun anta badrun.
anta nurun fawqan. Sama ketika Allah murka di Dam ya, di bab Dam itu ya Dam. Kalau ketika Allah murka sama orang-orang kafir apa? Intikannya wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Itu sudah ada kafnya saking murkanya Allah. Dasar kera, dasar abadat tauhid. Nah, itu ilmu-ilmu yang harus kamu punyai untuk kalau baca tafsir. Makanya kalau goblok gak banget itu Allah jangan ngendikan kama salil khimar, kama salil kalbi itu masih mendingan karena ada kaf apa? Kalau masih ada kaf. Kalau Allah sudah tidak berkenan betul tadi sumum, hukmun, mati juga sama, kematian mati. Mati itu nggak bisa memahami. Mati itu apa? Mati itu orang yang nggak bisa apa-apa lagi. Ya seorang lagi mati itu orang yang nggak bisa apa-apa lagi, mendengar tidak bisa, memahami tidak bisa, melihat tidak bisa. Ketika Nabi jadi Nabi itu lama dan selalu menerangkan Quran begitu jelasnya dan logikanya begitu jelas. Tapi orang-orang kafir tetap nggak paham. Apa cara bela Nabinya itu unik. Fa inna kala tusmi'ul mauta wala mati buat terang umat itu angel-angel. Mana kita paham benar mati. Itu kan wes parah itu. Jadi subbihu bil ambat karena sudah enggak ada li adam intifa itu sudah enggak bisa apa-apa lagi. Fa inna kala tusmi'ul mauta wala tusmi'us summat du'a idza wallau mudbir wa ma anta biyadil ummi an dalalatihim. Itu orang tahu maksudnya bukan. Kalau orang mati diomongi enggak paham, orang mati betulan itu tentu Allah Ta'ala anil atas. Allah enggak mungkin apa ngendikan sesuatu yang semua orang tahu. Kalau orang mati itu diterangkan enggak paham. Maksudnya apa? Orang yang hidup normal, urusan uang tahu, urusan kebutuhan nafsunya tahu, kebutuhan yaumiyahnya tahu, tapi pas kebenaran tidak. Itu terus digojok oleh pangeran. Fa inna kala tusmi'ul mauta wala tusmi'us summat. Nah, jadi pentingnya balaghah. Nah, penolongnya apa tadi? Ya ilmu balaghah tadi. Ketika kita ngaji balaghah diterangkan, rukun tasbih itu ada musabbah, ada musabbabah, ada wajud tasbih, terus ada adatut tasbih. Nah, yang lazim itu hanya musabbah sama musabbabah. Adatut tasbih bisa dibuang, wajah tasbih bisa dibuang. Kapan buang itu? Ketika kepengen nemen-nemen nih, kepengen maknanya ini mubalaghah, nama kepengen maknanya itu balaghah. Ya tadi kalau goblok tidak nemen-nemen tuh orang mungkin guru anda juga bilang, oh kayak kebun, es goblok banget itu. Oh dasar kebun. Itu normal di semua bahasa dunia. Kalau lagi itu normal di semua bahasa dunia. Nah Quran itu sering begitu. Ya makanya ngaji ya kayak tadi sumum, hukmun, kayak tadi fa inna kala tusmi'ul mauta wala tusmi'us summat. Makanya penting lah. Pentingnya apa lagi itu? Pentingnya lagi nanti begini. Jika itu tidak nyata. Tidak nyata itu karena setelah diteliti secara fisik orang ini itu begini. Ya gampang. Satu dianalisis pakai tasbih tadi. Berarti analisis pakai balaghah. Soalnya analisisnya pakai apa? Atau pakai nahwu. Kalau nahwu lebih begini. Amil itu udah harus menyebut makmulnya dan nanti makmulnya itu muncul sesuai konteks yang diinginkan mutakallim. Seorang lagi amil tidak harus menyebut makmul, nanti makmulnya itu ditakdirkan sesuai keinginan mutakallim. Misalnya begini, sumun la yasma'un al-haq. Orang-orang kafir itu tuli dengan arti tidak mendengar kebenaran. Sumum bukmun la yatakallamuna bil haq, mereka tidak bisa ngomong yang benar. Umyun la yubsirunal haq, mereka tidak bisa melihat kebenaran. Itu juga solusi. Nah kenapa itu solusi? Karena tadi terus ada kaidah-kaidah bahwa lafaz itu boleh disebut dan nanti, kita ulang lagi ya, dan nanti mukhatab atau siapapun yang mendengar itu bisa mentakwil sesuai keinginan apa? Mutakallim. Nah di sini terus ada mahalul khilaf di bab-bab furu'iyah. Kalau ada mahalul khilaf di bab-bab apa? Furu'iyah. Misalnya begini, yang boleh melakukan ini hanya al-mutahhar yang disucikan. Kan terus kita mikir,
Suci anis syirki apa suci anil hadas? Kalau suci anis syirki ya kullu mukmin tohir. Tapi kalau anil hadas orang mukmin pun bisa tidak tohir karena dia berhadas. Nah di bab-bab seperti itu furu'iyahnya pasti khilaf karena ada makmul yang dibuang yang potensinya itu sama-sama kuat. Sama misalnya innamal musyrikuna najasun. Najis secara dzatiyah jelas gak mungkin, manusia itu tidak khinzir, tidak kalbun. Tapi kok Allah bilang najis. Oh jelas bil i'tiqad. Karena orang kafir itu i'tiqadnya itu najis. Nah ketika ada ayat yang misalnya nggak boleh orang kafir itu bepergian membawa mushaf kayak begini. Karena apa? Dia najis. Najis itu apa? Ya tidak mutahhar. Padahal Quran harus dipegang mutahhar, la yamassuhu illal mutahhar. Nah kalau kamu ingin mesti benar, orang mungkin salah mesti benar itu gampang. Ya kamu mutahhar anis syirki, ya mutahhar anil hadas. Itu kita sudah cari aman, ya mutahhar anis syirki, ya mutahhar anil hadas. Itu bab tersulit di masalah-masalah furu'iyah karena ya salah lagi tadi makmul yang dibuang ini mau dikemanakan itu nanti mutakalimnya tidak ngendikan tapi mukhotabnya itu misalnya lagi begini alif lam itu yang gampang-gampang ya dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kembali ke penjelasan saya awal la raiba kang ora ana kemamane maujud di dalam kitab. Ya tadi, sya'nuhu dzalik. Memang normalnya barang jelas itu la raiba fi, enggak boleh ada keraguan. Enggak ada keraguan itu faktual apa subjektif? Yang benar itu sya'nuhu dzalik. Nyatanya ada orang yang meragukan Quran kayak orang-orang kafir. Tapi kalau sya'nuhu dzalik itu tetap normal kayak tadi. Hadzal ma' ya misalnya ini air adalah menyegarkan. Enggak ada orang minum pun statusnya air itu menyegarkan. Hadhi syamsu mudhi'ah, matahari ini itu mudhi'ah, menyinari. Terus ada orang yang romat, ada orang yang buta, ada orang yang pakai kacamata hitam. Tetap saja sifatnya syams itu mudhi'ah. Nah, la raiba fi itulah itu terus ditafsir disebut la raiba fi sifatun kasifah. Sifatnya itu faktanya Quran itu la raiba fi, faktanya itu la raiba fi. Tapi tidak bicara tentang beberapa kelompok yang meragukan Quran, karena itu salahnya sendiri kan tadi. Ini air menyegarkan. Ada orang bilang enggak, saya enggak ngerasain enggak. Ya salahnya sendiri itu sifatnya air itu menyegarkan. Paham ya? Jadi di bab-bab seperti itu memang pertama kita pandu ya orang-orang alim atau pengarang-pengarang. Tapi nanti kalau orang misalnya kita al-urabul orang-orang Arab yang masih murni itu ngerti. Kenapa Quran begitu dikagumi? Karena tadi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin. Makanya kata Sidina Ali ketika bayangkan itu apa itu banjirnya kaumnya Nabi Nuh itu pasti dahsyat dan pasti ngawur. Sidina Ali bilang pasti airnya pasti itu ngawur. Kenapa kok dibilang ngawur? Itu begini ayatnya di Quran itu. Air, sampean tahu tuh air. Apapun dahsyatnya air, apapun gelombang tingginya lautan, asal terpola itu orang masih bisa nyikapi. Sehingga para penselancar itu malah senang kalau ombaknya sedang tinggi, asal polanya jelas. Kenapa? Asal polanya. Angin juga gitu. Mau kayak apa dahsyatnya, asal polanya jelas itu malah bisa dimanfaatkan untuk para layang, untuk macam-macam. Yang masalah itu kalau polanya tidak. Nah, Allah ini cerita Quran. Sayyidina Ali itu masyhur, beliau ahli balaghah dan punya murid-murid terkenal sampai akhirnya jadi kitab Nahjul Balaghah. Ketika Allah menggambarkan dahsyatnya tufannya Nabi Nuh, dawuh pangeran ya inna lamma taghal ma tagha iku lajut. Inna lamma taghal ma hamalnakum bil jariyah. Napa? Tagha. Kata Sayyidina Ali, kalau kondisi normal itu wa in min syai'in illa indana khazainu wa ma nunazziluhu illa biqadarin maklum. Kalau kondisi normal itu air apapun besarnya itu takarannya jelas. Kenapa takarannya? Tapi ketika mau dibikin adab itu awal redaksinya apa? Inna
lama tohol mak. Tohol itu lacut itu gak beraturan. Ya toh, kalau beraturan misalnya dasar tapi ke timur terus, kan tinggal aja perahunya diajak ke timur ke barat terus tinggal, kan nggak perlu tentang arus. Tapi kalau musir ngawur kan ya bingung. Nah, tofanya Nabi Nuh kira-kira airnya tuh ngawur, ngetan, ngulon, mau awur-awuran. Itu mbok orang paling pinter selancar, mbok perahu paling apa, kalau nggak ada kekuasaan apa itu pasti hancur. Karena apa? Diredaksikan tohol. Nah, gara-gara redaksi tohol itu orang bisa membayangkan betapa ngawurnya, betapa nggak teraturnya air ketika itu. Paham ya? Begitu seterusnya di cerita kaum Ad. Dirihin sorsorin atiyah atayak tu utuhan mana ya bali loh. Dirihin klan angin sorsorin kang banget bisinge atiyatin kang lacut mergo manane atayak tu utuhan mana apa? Lacut mana ini tidak beratur. Kita tahu kan orang-orang yang selancar itu kan ya biasa diubah-ubah dasar, tapi jenisnya masih beraturan. Misalnya dari utara ke selatan. Dasar misalnya ombak itu gak beraturan, malor ya widul ngetan kulon sehebat-hebatnya Belanda pasti tidak bisa, karena tohol, no? Itu yang menjadikan orang-orang balaghah cakap sekali memahami Quran, karena ketika Allah milih lafaz tohol, tohol lacut, wah ya sudah bisa dibayangkan kan, air yang gak beraturan pasti gak bisa disikapi kan, karena gak beraturan kan gak bisa. Angin tadi birihin sorsorin atiyah. Kami lah, makanya memahami tafsir atau memahami ulumul Quran itu perangkatnya banyak, harus pakai balaghah, pakai macam-macam. Nanti di luar itu semua yang termasuk pokok adalah riwayat. Kenapa butuh riwayat? Karena tadi ketika balaghah tidak cukup, karena ini lafaz-lafaz yang memang uluhiyah yang terkait dengan Allah, mau tidak mau pakai riwayat. Meskipun balaghah bisa menganalisis, tapi tetap aja pakai riwayat. Karena takutnya kita nih manfasarul Quran biroihi falyataba wa maqadahu. Ya jadi eling-eling ya tadi itu pentingnya memahami lafaz. Kok kenapa tufanin Nuh disebut apa? Tohol. Karena dawuh Sayyidina Ali, air apapun dasarnya asal terpola, asal apa? Terpola itu masih bisa disikapi. Kalian tahu kan para peselancar, terus para orang yang suka tantangan-tantangan itu mesti di sungai, yang sungai apapun dasarnya kan terpola dari atas ke bawah. Lautan juga sama, apapun dasarnya ombak asal masih terpola dari utara ke selatan, para peselancar masih bisa nyikapi. Ini tohol. Bahkan di sebuah riwayat itu sampai malaikat tuh kaget. Ya Allah, saya tidak sanggup lagi ngurusi air ini karena tak introseni sudah tidak mau kan. Nah itu tohol, redaksinya inna lama tohol tohol. Lah kenapa Nabi Nuh selamat? Karena Allah ngedaksinya inna lama tohol hamalnakum. Nah itu rujuknya di Allah. Ya sak balil-balil air kan nggak bisa menghadapi Allah. Lah perahunya Nabi Nuh ini langsung hamalnakum. Wes ana kowe selamat, aku sing ngurusi. Malaikat nggak sanggup. Nah, itu terus ketemu kan, itu nggak bisa dikendalikan bahkan oleh malaikat. Hamalna karena rujuknya na itu insan Allah. Nabi Nuh tetap selamat, tapi murni karena kersane Allah. Tapi yang orang kafir apapun pinternya selancar, pinternya renang nggak bisa karena airnya sudah tohol. Makanya Sayyidina Ali ketika terangkan itu baca dua ayat. Inna lamma tawal ma hamalnakum fil jariyah. Kata Sayyidina Ali, biasanya air itu normalnya wa min syai'in illa indana khazainu wa ma nunazziluhu illa biqadarin. Biasanya air itu diturunkan ya ada porsinya, ada aturannya, ada itu wa ma nunazziluhu illa biqadarin maklum. Nah ini sudah ada qadarin maklum karena sudah tohol. Ya atas kalau suwon anak-anak stay, jadi ini sebagai mukaddimah. Makanya kalau maknani mesti kulinakno nak jamak-jamak, nak mufrad terus makna dasar itu nggak boleh kamu ganti-ganti. Karena nanti ada gunanya, mana dasar ini ada. Ya misalnya tadi inna lama tohol mak, kalau misalnya diganti ala dhuwur apa alma, sak dhuwur-dhuwure banyu kan bisa disikapi. Misalnya ada banjir 6 meter, kita di atas perahu kan selesai. Tapi kalau tohol masih 1 meter nak tohol pusing kan? Ya kan? Ada orang gagal perkasa tapi khusyuk di pondok kan gampang ngendalikan, tapi cilik-cilik ini boleh kan pusing. Karena tohol. Pokoknya tohol ruwet,
Makarnya gini, toh itu tidak bisa diganti Allah. Kalau Allah misalnya banjir ketinggian 7 meter, asal polanya jelas, kan bisa bogo renang, boy. Tapi kalau toh, nah itu pentingnya ilmu balaghah. Jadi lafadz tidak bisa apa, makanya termasuk kelebihannya balaghah itu satu lafadz tidak tergantikan yang lain, karena Allah sudah memilih itu sudah yang paling apa istilah a'la darwatil balaghah itu sudah kata-kata. Ya ngoten kula suwun berikutnya juga gitu yang baca 5 terus pakai makna-makna kuno karena tadi supaya ngerti lah supaya menang jasanya ulama-ulama.